jelaskan dulu seperti apa itu nested class. Nested class atau inner class merupakan pengelompokan atau bisa dikatakan kelas bersarang, di mana kelas ini ada kayak kelas di dalam kelas, kayak perbandingan if kan ada if, di dalam if ada lagi if. Begitu juga pada nested class. Nested class adalah suatu nested class atau inner class merupakan suatu pengelompokan atau bisa dikatakan kelas di dalam kelas, di mana kelas dalam atau dikatakan inner class atau nested class ini dia tidak bisa mengambil field atau metode dari kelas luar atau outer class, sedang entah itu bersifat private, dia bisa mengambil field atau metodenya. Sedangkan kalau yang outer class yang static dia itu tidak bisa mengambil field atau metode dari kelas dalam, atau dikatakan entah itu bersifat public, kelasnya itu entah bersifat public tapi dia tetap tidak bisa karena outer class atau luar kelas tidak bisa mengakses field atau metode yang ada di dalam kelas. Sedangkan yang di dalam kelas bisa mengambil field atau metode dari kelas luar. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan pada sebuah program. Nah, di situ kan pertama ada PHP Java, kemudian masuk di penjelasan public class dengan nama inner class. Nah, jika dilihat di situ pada metodenya dia cetak keluar, bisa dilihat void cetak keluar, di bawahnya variabel luar sama dengan 10, kemudian cetak keluar untuk pemanggilan fieldnya dengan mencari dengan sistem output line mencetak dari kelas luar. Nah, kemudian itu kan program dari kelas luar. Kemudian ada di bawahnya lagi kan ada kelas inner kelas dalam atau nested class. Nested class kan dia bisa dilihat pada void sudah dijelaskan integer dan variabel dalam. Kemudian untuk void mainnya dia ada cetak dalam. Kemudian pada cetak dalamnya itu bisa dilihat variabel luar sama dengan 5, kemudian cetak keluar. Nah, bisa dilihat dari kedua itu kan dari penjelasan saya sebelumnya bahwa void atau kelas luar itu tidak bisa mengambil field atau metode dari kelas dalam. Itu kenapa dia hanya bisa mengambil dari kelas luarnya saja. Namun pada inner class atau nested class dia bisa, walaupun dia termasuk dari kelas dalam, dia bisa mengambil metode atau field dari variabel luar. Nah, itu bisa dilihat perbedaannya. Di sini pada mainnya, pada di slide 7 kan ada main public static void main string dengan nested class luar. Dengan nested class luar berarti dia nested class luar sebagai objek dengan nama i, kemudian nested class luar dot nested class dalam. Nah, kenapa di kedua dan ketiga nested class luar kelas dalam? Dia ada pendefinisian dari kelas luar. Kenapa hal ini? Karena kan kelas luar bertanggung jawab dalam pendefinisian inner class. Itulah mengapa pada pendeklarasian void main pada kelas dalam dia ada campur tangan atau ada objek dari kelas luar. Nah, kemudian nested class dalam. Nah, begitupun pada baris ketiganya, void ketiganya, nested class dot kelas luar dot nested class dalam. Kemudian kan sudah dalam inner class ataupun dalam inner class kan dia bertanggung jawab lah. Misal dari satu langkah dia untuk langkah selanjutnya berarti dia mengambil sebelumnya, karena langkah sebelumnya itu bertanggung jawab dari langkah yang akan datang. Seperti itu. Mungkin kayak kan bisa dilihat dalam programnya nested class. Kenapa nested class luar sudah ada kenapa tidak langsung nested class terdalam langsung T sama dengan D? Nah, kenapa? Karena itu masih ada tanggung jawab dari pendeklarasian void sebelumnya, atau bisa dikatakan kelas luar bertanggung jawab dalam
instalasi dari kelas dalam. Nah, setelah itu kan ada ya, untuk mencetak atau memanggil voidnya panggil I cetak keluar, D cetak dalam, kemudian T cetak terdalam. Kemudian lanjut di slide 7. Nah, dari pendeklarasian tadi kan kita masuk di voidnya. Nah, di void kan ada void cetak keluar, kemudian void nested cetak dalam yang sistem output mencetak dari kelas luar, kemudian mencetak dari kelas dalam untuk void cetak dalam, kemudian nested kelas terdalam dengan void cetak terdalam dengan hasil mencetak dari kelas terdalam. Oke, sekarang saya akan masuk di penjelasan PageCake. Seperti saya bilang kan, PageCake dia untuk pengelompokan dari sekelompok unit menjadi satu directory file. Nah, directory file misal dilihat PageCake, misal kita buat PageCake karena dalam NetBeans itu untuk lebih memudahkan kita harus balikan nama filenya tadi, misalkan kayak unidayan.arch.id. Nah, di situ kan untuk lebih memudahkan berarti kita urut dari belakang, berarti dari ID arch baru unidayan. Nah, kan kita sudah lihat misal buat paket kan sudah ada tadi, berarti buat paket .id.add.unidayan baru masuk .library my library. Nah, sudah dilihat pada contohnya kan my library. Kemudian public class-nya atau kelas utamanya itu printer, dimana void printer string s dengan system of println s. Kemudian buat paket. Nah, untuk mengimport atau misal sudah kita buat file awal tadi, sekarang kita ingin mengimport file tadi. Nah, untuk mengimport kita bisa lihat buat PageCake-nya sama, yaitu PageCake buat paket seperti tadi. Kemudian kita karena kita ingin mengimport, dan tambahkan import, baru tulis nama PageCake sebelum yang kita ingin import. Karena kita ingin file sebelumnya, berarti kita tulis import pagecake.id.add.unidayan.mylibrary.printer. Kenapa? Karena itu kan dari kelas utamanya. Kemudian kita buat kelas baru di sini, baru lanjut di test printer untuk nama printer pada kelas ini atau pada PageCake ini. Nah, lihat itu pada public class static void main-nya dengan printer sebagai objek yang diberi nama P, instalasi dengan hasil nantinya membuat paket printer. Nah, mungkin itu dia beberapa penjelasan terkait dengan PageCake dan juga nested class atau dikatakan inner class. Bila ada kesalahan kata maupun kalimat mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.